sebodoh-bodohnya pelatih pasti tujuannya ningkatin pemain. Benar. Jadi jangan pernah takut gitu maksud gue. Apa yang lu punya lu lakuin aja. Masalah benar dan enggak kan itu berbeda persepsi. Antara pelatih pasti berbeda Pasti beda persepsi. juga, Tapi betul. menurut keyakinan lu bagus begini ya lakukan. Bisik Futsal Indonesia. Halo pecinta futsal Indonesia, kembali lagi bareng gue Doni Zola di Bisik. Bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik. Ya, sesuai request lo semua. Oh, udah ada batuknya tuh, ya kan? Batuknya khas banget. Gue udah mendatangkan salah satu legenda futsal Indonesia yang sebagai pemain menyabet banyak gelar top scorer di Liga Futsal dan juga beberapa turnamen nasional pastinya. Dan sekarang mendampingi coach tim nasional Hasyim Zadeh sebagai asisten pelatih. Sayan Karmadi. Yan, Siap. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Agak susah ya ngatur jadwalnya ya. Ya. Ya karena emang lo lagi sibuk kemarin sempat untuk urusan kuliah ya. Satu kuliah, kedua timnas, terus pegang klub juga kan. Jadi agak banyak yang harus difokusin sih. Pegang lapangan juga. Ngurusin keluarga juga. Iya. Mau merit juga adek gua, jadi agak banyak lah. Karena kayaknya lo juga nggak bisa kerja kantoran ya. Makanya kerjanya tanah pendek aja. Iya, celana pendek aja, koloran aja. Dan akhirnya teman-teman sesuai request kalian, gue datangkan Sayan Karmadi. Kita kulik bagaimana seorang Sayan as a player, as a coach, dan juga sekarang tentunya apa yang dilakukan bersama Hasyim Zadeh di tim nasional. Yan, lu dari liga pertama gue tahu dari tahun 2006. Bahkan dulu tuh ada idiom apa ya? Ada tagline kakaknya itu bukan Karmadi tapi Kelmi kan. Sayan Kelmi SK9. Sebelum zamannya CR7 ada SK9 dulu. Lo awal main sepak bola dulu pasti. Sepak bola tahun 2002 terakhir. Oke, itu Porda Bekasi. Tapi nggak masuk. Oke. Ya bahasanya kebuang lah. Kebuang. Orang-orang yang sakit hati di sepak bola. Oh, emang banyak emang banyak biasanya gitu. Terus pindah ke kampus mencoba melupakan UNJ mencoba melupakan sepak bola. Oke. Akhirnya habis tetap main bola sih tapi di kampus. Terus nggak lama ditelepon almarhum Pak Satya Bagja untuk ada sparring futsal. Gua nggak tahu itu futsal apa. Nggak tahu futsal apa. Main di dulu pelayaran STP. Oh, STP Marunda. Oh, dulu lawannya timnas tuh. Timnas. Ya, uji coba sama Coachnya timnas. Nasir Saleh berarti. Bukan. Belum. Almarhum Roni Pati. Sama Rias Rantoknam. Nah, itu 2003 pertengahan lah. Terus main uji coba, golin lah. Dulu kiper masih Abu Gila lah, Abu Gila. Ada udah dua. Ya, Abu Gila. Yang atas setengah gila. Ya, satu. Masih ada Bang P, dulu Ramdhani main sepak bola sama futsal, terus ada Bang Andri, Asep Padian apa segala tuh. Masuklah di situ, habis itu ditelepon langsung, udah besok TC futsal sama almarhum Roni Patinasarani. Itu langsung habis itu langsung panggil timnas. Itu umur berapa ya? 19 tahun kalau nggak salah. Di senior langsung ya. Iya. Karena emang nggak ada timnas junior saat itu. Nggak ada. Dan itu gue juga baru tahu. Dulu malah minjem sepatu gue. Di timnas gue awal minjem dulu sepatu. Minjem siapa? Dulu pinjam sama Yo. Sepatunya sepatu Joma. Gue masih ingat tuh sama Yo. Gue nggak pernah beli sepatu dari awal gue main sampai sekarang. Iya. Awal dipinjemin sama Yo. Ya saat itu timnas belum. Yo kan masih Abu Bakar 2 itu yang dulu timnas. enggak Listianto Raharjo yang kiper timnas pertama. Iya, terus Agus Jebir. Oh iya tahu. Agus Jebir. Jadi belum ada itu sama ini Abu Gila gitu, ya, Abu Bakar ya. Abu Bakar. Nah, itu kan lo langsung timnas tuh. Langsung timnas. Itu langsung timnas kemana tuh? Yang pertama kali Iran, AFC 2003 di Teheran. Berarti debut lo lawan? Korea Selatan atau Korea apa gitu sih. Iya, gue lupa. Menang. Masih Nasir Saleh pelatihnya udah. Oh, jadi masuk ke Piala Asianya. Piala Asia itu Nasir Saleh dan beliau yang ngajak gua masuk abis uji coba. Gila ya tuh dari uji coba langsung diambil. Itu rezekinya. Mungkin gue pikir bahwa ini dunia yang baru dunia yang bisa ngidupin gue selain sepak bola. Bisa menyembuhkan luka gue sepak bola. Makanya gue kerja keras jangan sampai gue lepas di timnas. Makanya kuliah gue berantakan tuh. Iya. Lo kuliah dari tahun 2002. 2002 lo mulai kuliah.
Lalu lo baru menyelesaikan di tahun 2022. Baru kemarin. Itu pun ada program yang namanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi gua kuliah dari 2002 terus pemutihan nggak lulus sampai ya udah mungkin gua nggak bisa bayar utang sama orang tua gua kan gitu sama bokap. Akhirnya ada itu, alhamdulillah. Dan Sayan Karma di SPD sekarang ya. Belum wisuda. Belum wisuda. Jadi sidangnya udah. Sidang udah. Ya, Lihat tinggal fotonya disidang. juga di posting sama beberapa akun futsal ya yang levelnya nasional. Nah, Yan, lu langsung timnas tuh. Terus lu langsung debut di Piala Asia. Ini Piala Asia. bergengsi loh. Asia. Maksudnya Indonesia aja pernah gagal masuk Piala Asia. Nah, terus perjalanan lu abis itu tetap di futsal aja apa lu masih coba sepak bola? Sepak bola masih jalan. Jadi dua-duanya lah. Habis itu juga akan dipanggil lagi di Bekasi kan udah latihan lagi di Bekasi latihan. Cuman di 2004 gue udah nggak masuk di timnas. Karena dulu masih ada dua kubu. Ya, kita tahu Ya. itu. Kubu Jadi, PSSI dan Biang Bola dan Subardi. Bukan, Subardi belum. sama- Di 2004 itu ada yang namanya pelatih Iran dengan Om Roni dan Orias. Dengan manajernya dulu kan perhubungan. Ya. Nah, Mas ada Trans. ya kelas lah. Oke. Jadi teman-teman timnas nggak boleh ada di situ dengan pelatih Iran. Geserlah ke Simpruk latihan Ya, dulu. Biang Bola kan, Simpruk kan. 2004. Yap. Jadi siapa yang kesana nggak akan masuk timnas dulu. Gua dikabarin. Ya gue bilang gua mau belajar dong. Gua nggak mau stay. Gimana caranya gue belajar untuk bisa stay di futsal. Yap. 2004 gue nggak masuk. Oke. Lu nggak milih salah satu tuh ya? Enggak, gue milih Mas Ran. Karena Mas pelatihnya Masir Saleh masih dari Iran. Oke. Karena kontraknya panjang kan. Yap, benar. Makanya gue mau belajar. Gue bilang gue mau stay di futsal dan gue mau belajar benar-benar lu bermain nggak futsal. nggak di gerbong Biang Bola ya? Nggak di gerbong sana. Di 2004 gue makanya nggak masuk timnas. Yap, betul. 2005 baru lagi karena gabung PLN dengan Biang Bola. Ya. Gitu. Walaupun kelas lagi ya. Ya, jadi di Indonesia buat teman-teman pecinta futsal, memang di awal-awalnya tuh kita banyak dualisme. Walaupun sebetulnya dua-duanya pengen majuin futsal, cuman dengan cara masing-masing ya itu biasa lah ya. Dan ya untung sekarang nggak terjadi lagi lah. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Oh, jauh ya, jauh lebih baik. Nah, ngomong-ngomong dulu dan sekarang tadi lu bilang kita bicara bagaimana tactical berkembang ya bermain ya. Bagaimana cara main segala macam, bagaimana kualitas pemain juga. Dulu tuh pemain bola dikanibalin jadi pemain futsal. Sekarang kan anak yang lahir yang ada di futsal sekarang banyak yang emang sudah lahir dari futsal lah ya gitu. Nah, kalau lu melihat dulu lu as a player dan sekarang lu as a coach, apa yang lu lihat ya? Yang pertama kan zaman dulu karena pemain sepak bola masuk ke futsal kan cuma tinggal secara penggunaannya aja kan. Aplikasinya yang terus soal mental udah pasti lebih kuat. Pasti. Soal visi bermain, keputusan, shooting ataupun yang lain pasti jauh lebih bagus. Iya. Cuman yang bedain dengan sekarang tuh lebih ke sistem bermain. Ya. Kalau dulu secara individunya lebih kuat. Ya, betul. Kalau sekarang sistem bermain yang lebih dominan. Jadi individu tetap ada, tapi berjalan karena konsep bermain. Makanya sekarang justru terlihat di liga yang sekarang semuanya hampir rata. Ya, setuju. Agak sulit pemain sebagus apapun untuk memenangkan pertandingan. Ya, benar. Harus benar kerja keras. Benar. Gitu. Jadi Enggak seperti dulu cuma ketemu siapa ini, oh udah pasti ya gampang. udah ketahuan lah juaranya siapa, kita udah tahu lah ya siapa, benar, kita udah pasti, tahu ya gua nggak perlu semifinalnya kita tahu lah ya gitu. Itu udah kepikiran ke situ gitu. Kalau dulu malah PLN cuma mikir waktu gue di PLN pemain timnas semua besok siapa yang nggak main ya gitu. Cuma itu aja. Bener. Pasti siapa udah pasti siapa yang nggak pakaian aja gitu. Pelatih cuma mikir itu doang. Itu doang. Nah, itu soal kompetisi ya, liga futsal kan mulai kan 2006 2007 saat Biang Bola juara. Lo saat itu membela Mas Trans ya, di partai final dong berarti. Final kalahkan sama Biang Bola. Skornya beda tipis 3-2 atau 2. Iya, antara 2-1 sama 3-2. Setahu gue nonton soalnya. Gue nonton dan gue melihatnya lo saat itu top scorer ya. Sama Isan Cosmo anak AMFC ya, anak Banas. Dulu Cosmo AMFC namanya. Iya, Cosmo AMFC karena emang pemain-pemainnya AMFC semua kan segitu. Nah, lanjut 2006 lu ada di Masran. 2005 2006 Masran. Tapi kan 2006 kan liganya kan. Liganya di Masran. 2007? 2008 Liga 2008. PLN. Langsung PLN kan yang juara kan. Juara. Pelatih Jalul Fadil. Masih Jalul Fadil.
Lalu 2009 kalau nggak salah Jatim yang dulu sempat itu 2010 kalau nggak salah. 2009 masih ke ini BM Hanggar. Masih. Wah, itu 2012. Lo berarti di PLN 2 tahun. PLN gue setahun. Setahun ya. Karena enggak, selanjutnya gue di putaran kedua gue baru masuk. Iya. Karena putaran pertama gue nggak deal sama Justin tuh. Potong kompas dia tuh. Aduh. Nggak, karena gue udah deal sama Jericho kan. Iya dong, langsung bos lah, beda dong. Soalnya angkanya takutnya beda. Paham lah. Paham. 2010 tuh Harimau Rawa soalnya, dan itu barulah. Ya Harimau Rawa gue di Jatim. Iya, lu baru di Bang Jatim ya. Karena bukan Bang Jatim, Jatim Futsal. Iya, Jatim Futsal itu kebut semalam lah. Iya, itu tim kebut semalam. Tim 2 hari kan? Bukan 2 hari. 1 hari. Malam ini gue telepon, besok bawa foto main. Dan emang bukan masalah gaji ya, gue nggak pikirin itu. Tapi yang penting bisa main, ya udah main gitu. Iya, tapi kenapa dengan kondisi lo saat itu, lo kan ya pemain timnas saat itu, kenapa lo sulit dapat klub? Bukan sulit, gue nggak, karena nggak abis itu sebenarnya gue di PLN tawarin lagi, cuman gue nggak mau gitu. Lu malah pilih Jatim Futsal karena Jatim gue kan sebelumnya nggak mau main futsal waktu itu, mau istirahat dulu. Cuman karena Jatim isinya ya yang penting udah senang-senang aja, nggak ada ya Benihera, nggak dituntut lah Teli gitu. Sarendra. Iya, Teli awal lah. Itu debut Teli itu. Debutnya Teli. Pokoknya kalau makan aja udah serahin ke Teli. Makanya kalau junior disuruh-suruh lah. Bak sur-sur, bagian suruh-suruh ya kan. Jadi dia bagian pembersih lah. Bagian pembersih. Nah itu kan gue tahu soalnya kalau misalnya lo bilang Jatim Futsal tuh 2010. 2010 Harimau Rawa juara itu. Harimau juara, tapi tahun 2011 Harimau Rawa juga main, tapi yang juara waktu itu Pelindo kalau nggak salah. Gue main. Iya, lu main. Pelindo gue main, itu cedera lutut. Waktu semifinal gue main di PLN ketemu Bandung yang gua digunting sama Jawa dulu, dan gua final nggak main. Iya. Nah, itu di ini Istora. Gue lihat tuh lo digunting, rame itu. Itu satu bench pada ngejar-ngejar Jawa semua itu. Ya, buat gue sih sebenarnya main keras nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mencederai itu kan nggak respect lah. Kita sama-sama nyari duit kok. Iya benar. Nah itu kan perjalanan lu sampai akhirnya lu sempat 2015 masih main, 2016 saat lu membawa Black Steel juara, lu masih pelatih sejarah menurut gue. Kenapa? Karena itu tim promosi kan. Gue inget banget Linusnya sama Naim. Iya, Linusnya kan gue megang BJL. Terus gue lihat lo di bench di tribun. Nggak ada Sayan Karena itu gue ditelepon Naim telepon Naim waktu itu. Bang bisa ke Jogja. Ada tim mau dibantu untuk pegang. Gue bilang gue bukan pelatih, gue pemain ya. Gue bilang enggak bang, dia maunya pelatih. Gitu. Tapi target jangan tinggi, gue bilang. Bertahan gue masih sanggup. Insya Allah dah, gue bilang gitu. Cuman kalau untuk hasil maksimal gue angkat tangan ya. Iya. Oke bang, siap berangkat aja dulu. Gue berangkat lah itu. Nah di semifinal kalau nggak salah gue inget tuh. Iya benar. Iya, dan itu gue pas gue power play dari awal itu tuh yang jadi gue ngeliat, ada Sayan buat kedepannya ya untuk Black Steel Manokwari, dan akhirnya lo menjadi pelatih yang bersejarah karena itu adalah satu-satunya tim promosi yang kemudian menjadi juara. Biasanya promosi degradasi lagi ya. Iya, biasanya degradasi. Tapi dilanjutkan di cewek Persiba Female habis juara promosi dari Linus juara tapi cabut habis itu. Itu mungkin ada polemik lain. Ya itu polemik lain lah, kita nggak perlu bahas itu. Kita nggak bahas itu di sini. Nah, lo pensiun setelah 2016 itu. 2016 lo main ya katanya? 2016 itu gue main karena playing coach. Di satu sisi memang nggak ada waktu untuk cari pemain lagi. Oke. Gue diskus sama nggak ada budget. Bukan nggak ada budget, duitnya ada. Duitnya banyak. Cuman masalahnya yang gue bilang masalah kebutuhan. Kan butuhnya sosok. Cocok ya. Sosok siapa yang ada di dalam untuk jadi pelatih sambil bermain. Nah itu yang baru juga kan. Karena gue punya potensi untuk masuk Final Four pada saat itu. Dan gue bilang sama Sumisum gue akan main, tapi momen tertentu untuk membantu mereka. Cuma main di 2 seri. Seri terakhir lawan Pamos gue kalah. Abis itu ada situasi yang nggak bagus, makanya gue meeting. Abis itu gue close. Gue nggak main lagi. Tapi gue harus minta tanggung jawab sama pemain. Akhirnya ya itu tadi lah, anak-anak solid lagi. Betul. Akhirnya bisa Final Four kalau nggak salah terakhir, terus baru juara. Lu sama gue nih banyak ngelatih Indonesia Timur. Ya. Susah gak sih kan? Susah gampang. Intinya sih sebenarnya kan kalau kita pemain, kita juga butuh dihargain. Betul. Ya bukan cuma diperintah, dihargain. Tapi kan bagaimana menghargainya tergantung dari apa yang kita komunikasiin ke mereka.
baik dan buruknya. Kadang-kadang banyak pemain yang nggak paham kan penerimaannya. Tapi kalau selama kita bisa mengedukasi mereka, sama lah contoh lah anak-anak timur dulu Black Steel suka minum. Gue tidak melarang, tetapi gue hanya memindahkan. Gue bilang sama mereka, lu boleh minum, tapi untuk menghangatkan. Tapi untuk Sabtu Minggu pertandingan jangan, sebisa mungkin. Tapi kalau lu menang, gue yang beliin. Wah iya. Karena gue harus dia bisa berkorban untuk tidak minum, dan gue harus menghargai mereka. Walaupun gue nggak minum, ya gue harus menghargai. Ada take and give. Dan mereka respect, itu yang harus dibutuhin. Bukan coba deh kayak lu keras sama mereka, lu nggak boleh minum, pasti kita berantem. Benar. Gitu. Tapi mereka butuh didengar, mereka juga butuh diedukasi dan diarahkan juga pastinya. Karena bakat mereka sangat besar. Bagus. Menurut gue anak-anak timur luar biasa. Coba masalahnya bagaimana kita menghandle berkomunikasi dan bagaimana caranya gitu. Sampai hari ini Waroy walaupun ini masih komunikasi. Pasti anak-anak itu luar biasa lah. Pasti. Pernah kita pegang, pasti mereka secara komunikasi tetap baik. Lu pernah juara sama siapa aja, Yan? Kalau pemain ya, kalau pemain cuma sama PLN. PLN tahun berapa? 2007, 2008 itu ya. Ingat gue habis dari itu KL World Cup dulu. Itu kan satu tim baru geser. Yang lawan Argentina. Itu. Lawan Inggris menang. Lawan Inggris. Jarang-jarang Indonesia lawan Inggris menang ya kan. Selain bulu tangkis. Itu menang kedua. Setelah sebelumnya kan menang tuh. Lawan dulu Inggris menang juga dulu sebenarnya zamannya teman-teman ya. Nah 2008 udah masuk tuh habis menang situ, langsung timnas satu tim masuk ke PLN. Berarti lo pernah sebagai pemain di PLN dan sebagai pelatih di Black Steel Manokwari. Selanjutnya karir pelatih lo ada Permata Indah Manokwari. Permata Indah, terus Sret Manguni, terus Bara. Tapi memang kayaknya lo sekarang lebih fokus ke ini ya, ke kayak pemain-pemain muda ya. Di Sadakata juga lo separuh musim pemain muda kan. Lo kenapa cuma separuh musim? Ya pertama untuk kenapa gue pegang pemain muda dulu ya, karena gue kan dapat beberapa hal dari pelatih sebelumnya di timnas. Gue harus mengaplikasikan kan. Apa yang gue dapat, terus gue kembangin. Bisa nggak apa yang gue dapat selama ini dengan pelatih yang pelatih misalkan contoh Ken kemarin, gue dapat apa sih yang gue bisa kasih ke mereka? Gue bisa nerapin nggak gitu? Bukan kelinci percobaan, tapi apa yang gue dapat ini bisa nggak berkembang gitu? Itu yang gue pikirin selalu kenapa di tim yang muda gitu. Karena gue mau lihat gitu. Kalau itu berhasil kan itu bisa jadi salah satu contoh hal yang positif untuk bisa di-share ke orang lain gitu. Betul, setuju banget. Karena kan kita kan butuhnya apa hal yang lebih gampang bisa diterima oleh orang, otomatis harus kita contohin dulu gitu. Gua nggak mau ngomong tapi nggak gue contohin gitu. Dan itu apa yang gue dapat ya gue terapin di situ. Dan kenapa gue mundur ya itu tadi yang gue bilang. Pertama gue fokus di timnas karena waktu itu Mr. Jade belum datang. Ya betul. Kan nggak ada waktu. Kedua, gue skripsi. Pasti gue fokus di kuliah. Karena gue lebih fokusin mana yang lebih berutamakan ya dong gitu. Daripada gue merusak tiga-tiganya, lebih baik gue hilangin satu. Ada yang lo korbankan. Gue harus korbanin satu. Sedangkan yang gue pikirin dulu waktu AFF itu, pada saat nanti tidak berhasil di AFF karena pelatihnya belum datang, pasti gue diserang pelatih lokal. Pasti, bener nggak? Itu udah pasti ya. Ya netizen ya pasti. Paling bocil-bocil. Tapi walaupun itu berhasil, pasti ada lagi yang lain, bukan kita gitu. Dan buat gue nggak ada masalah. Yang terpenting apresiasi apapun sebesar apapun buat pemain karena yang bekerja mereka. Kita hanya pembantu. Gue bilang persentase gue itu kecil. Cuman di latihan persentase gue besar. Di pertandingan beda. Di pertandingan lagi. Udah tugasnya pemain. Decision maker udah pemain gitu. Kita cuma ngarahin doang. Makanya buat gue ini penting gitu. Gue harus mundur dari Sadakata. Karena gue harus menjaga hati gue juga untuk fokus di mana. Gue nggak bisa di dua tempat. Ini malah tiga tempat. Kan. Gue mikirnya soalnya kan pemain-pemain yang bagus-bagus pada keluar tuh, Obay segala macam, Aribako. Gue takutnya masalah duit ya kan. Enggak, secara finansial bagus. Aman ya. Gue bilang secara finansial bagus. Cuman kan namanya pemain kan ada rasa. Ya kan kayak kita lah, gue juga main kalau gue nggak nyaman kan gue juga ada sesuatu yang nggak nyaman kan dari mereka. Mungkin kalau ada gue kan mungkin
gue bisa ngomong ke gue. Ya cocok-cocokan sih. Iya cocok-cocokan. sih Kan kalau pemain gitu. banyak juga begitu. Betul. Dan Kadang ngikutin pelatih yang emang dia suka. itu juga kan penting. Dan buat gue sih nggak ada masalah gitu. Karena itu haknya mereka. Betul, itu kan pilihan ya. Pilihan. Dan tidak ada masalah gitu. Nah, itu soal lu as a coach di klub dan juga lu sempat di Barakal Team, walaupun tim itu degradasi tapi tim itu berhasil di AFC Under 20 lah ya, karena 4 besar Asia itu salah satunya tim yang pernah menembus 4 besar Asia ya di Indonesia. Di futsal ya? Di futsal, Iya. di futsal. Ya kalau kita bicara tim nasional kan tim nasional zaman dulu, sepak bola zaman dulu doang kan. Nah, kalau kita bicara sekarang lu as a assistant coach, different antara Kensuke Takahashi dan juga Hasim Zade ini apa sih? Ya. Lo kan di dua pelatih itu lo dapat porsi yang lumayan. Ya pasti kalau Ken kan waktu panjang. Ada hampir 3 tahun. Preparation bagus. Kalau ini kan peralihan. Terus waktunya kan dia nggak pernah megang tim sama sekali. Dan itu juga pasti kita sebagai pembantunya coach ya otomatis ya bekerja sesuai dengan apa yang harus kita lakukan dulu. Semua informasi dari lu. Pasti. Semua kayak perkembangan waktu misalkan Mr. Jadi nggak belum datang. Gue sama Om Demre potong video latihan. Taruh di YouTube. Close khusus dia aja. Iya. Analis gitu. lah ya satu buat Hasim Zade. Ya, gue bilang kunci tapi linknya kasih ke beliau. Intinya jangan sampai apa yang kita lakukan beliau tidak tahu. Satu, kedua gue juga ada Zoom biasanya sama beliau. Sebelum dia datang ya? Sebelum dia datang selalu ada Zoom. Jadi intinya mereport semua kegiatan yang kita lakukan, apa yang kita pilih, apa yang kita gambarin, dia juga tahu. Iya. Artinya segala macam update yang terupdate itu selalu dia tahu ya. Pasti karena kan dia pelatih kepala. Iya. Gue harus mereport karena gue bilang selama gue selalu berpikir bahwa gini, selama gue sebagai asisten coach, keputusan itu bukan di tangan gue. Walaupun beliau memberikan persentase lebih besar ke kita karena kita yang lihat di dalam lapangan. Tapi sebisa mungkin gue pun harus report. Karena beliau harus tahu gitu. Yang gue suka ya, ini sudut pandang penonton ya, pada saat di AFF kemarin, AFF dulu kan sebelum SEA Games. AFF dulu. Nah itu porsi lu tuh lumayan ada tuh Yan. Artinya dia memberikan lu panggung. Betul. Itu apa yang terjadi sebenarnya di tubuh timnas saat itu? Apakah memang dia ngomong juga langsung ke lu silakan? Memang semua kan latihan sama kita. Beliau cuma saya timnya siapa aja, grupnya siapa aja. Karena ada 1 hari untuk coba lapangan. Ada 2 kali latihan yang kita lakukan. Coba lapangan sama latihan. Ada 2 kali. Itu waktu untuk beliau untuk lihat secara langsung pemain. Tapi memang porsinya beliau adalah melihat momen pergantian pemain sama matching pemain. Semua komposisinya beliau. Jadi gua cuma saya kayaknya butuh ini. Gua nanti gue info karena atau hati-hati situasi dari sini begini. Solusinya ini nih ya. Itu aja sih. Jadi mempertajam ya sebetulnya. Ya itu dia. Jadi kita membagi sesuai dengan apa ya yang kira-kira dia bisa masuk, dia masuk. Enggak ya gue semua untuk. Jadi dia report ke gue semua, saya potong apa yang kira-kira harus dilakukan, dievaluasi, dikasih tahu dia, meeting kasih, nanti dia tambahin. Galak gak sih? Enggak. Cuma galak sama gue aja kan. Sayon gitu. Wajar nggak apa-apa. Legend lo Yan, itu legend Iran kan. Iya. Zamannya Samse kan. Tapi menurut gua itu cara kita untuk saling koreksi. Gua pun harus tetap dong, karena ini kan gua juga harus terus berpikir, harus terus ngembangin gitu. Kalau Ken kan gua lebih kayak temen ya. Bukan teman, jadi kayak apa yang dia butuhin kayak gue support. Nggak, tapi Ken secara personal tuh kayak temen gak sih? Ya kalau dia kan gue sering karena gue lama makan di pinggir jalan pergi di kerok Bang Bodong aja masih mau. Jadi kalau ini kan gue masih beradaptasi juga lah. Iya. Tapi kalau gue melihat lo kan pernah lawan Kensuke berarti pasti pernah. Di 2005. Iya, karena mungkin nggak sadar saat itu saat nanti jadi kompatriot, jadi temen gitu kan segala macam. Tapi kalau Hasim Zade lo pernah ngelawan? Hasim Zade pernah ya? Di 2000 berapa ya 2000 kayaknya waktu Piala Asia di Iran dia main lah pasti, tapi nggak ketemu Iran saat itu. Nggak ketemu Iran, tapi pernah lihat kalau ketemu mungkin di 2007 waktu di Uzbekistan itu kalau nggak salah kita kalah 20 ya. golin 1 itu pun
Kalau nggak salah ya, kayaknya Iya, pernah iya. ketemu di 2007 di Uzbekistan. Iya. Karena kan dia kan langganan tim nasional Iya. juga, dan cukup disegani juga di Iran sana. Iya, bareng. Karena gue dengar kalau misalnya lagi pertandingan tuh yang namanya wasit semua juga respect banget sama dia katanya. Kan bahasanya dia ngerti. Iya. Kalau kita kan susah. Oke, lo melihat seorang Hasim Zadeh nih sekarang. Lebih baik mana daripada Ken? Ya, nggak bisa dinilai seperti itu sih, karena kan waktunya nggak bisa sama. Tapi Kalau lo yakin nggak kalau misalnya Hasim Zadeh ini bisa sukses sama timnas Indonesia? ya kalau ada waktu panjang mungkin akan lebih Iya. gitu, karena kan di satu sisi saat ini kan emang nggak ada waktu yang panjang. Oke. Ada waktu yang panjang kayak gini ada bentrok. Oke. Mau gimana? Susah. Ya, itu dia. Itu Bagaimana? yang problem. Kalau Ken kan emang terus Iya. panjang dari U20 zamannya Ais, lanjut Betul, di senior, betul. terus lanjut lagi di sini. Nah, Perkembangan pemain pun dia jadi tahu ya. itu dia. Cuman kan kalau ini kan nggak ada waktu banyak. Cuma lihat di pertandingan, mereport, Oke. latihan sama dianya nggak banyak gitu. Oke, terkait dengan pemanggilan TC pemain timnas 28 pemain. Ini dari Hasim Zadeh aja apa lu juga? Enggak, berperan? semua staff, Oke. Dedi, Dedi, Bang Ade, Amril, gua. Oke. Jadi coach itu jadi kita setiap pelatih harus punya nama Oke, nice. sesuai dengan kacamatanya masing-masing. Ada persentase yang besar. Sama misalkan ada satu nama udah sama semua. banyak nih ya yang itu udah masuk. keempat pelatih itu pada ya, pilih gitu. Itu udah Gitu. masuk dalam Oke. skemanya. Berarti ada beberapa pemain juga dibahas dong ya. Oh, ini enggak nih. Lu Ya enggak. ada pembahasan pasti. Iya, Kan iya. kita mau lihat deadline-nya itu kan sejauh mana nama itu udah bisa kapan terakhirnya dikumpulin Iya. gitu. Ada banyak pemain yang bagus. Karena gini, sistemnya Coach Zadeh itu di setiap pertandingan pemain itu punya poin Iya. yang menurut dia bagus Iya. ya. Penilaiannya ya. Ya misalkan gini lah, Runtu Boy di pertandingan seri pertama lawan ini dua sesi itu, dua pertandingan itu dia poinnya berapa? Iya. Misalkan bisa 80. Penilaiannya. Oh bisa 70. Karena mungkin turun kurang maksimal atau apa itu nanti semuanya ada di sampai Semua akhir. tergantung performa pemain pada saat Performa pada saat kompetisi itu. ya. Jadi bukan lihat 1-2 pertandingan. Yep. Makanya sama yang dibilang ada Kaspari, pemain Ya, Pamos. Adrian Kaspari. Ya, Adrian Kaspari pemain Pamos kan bagus di akhir. Iya. Tapi di tengah-tengah itu ada turun sedikit. turun, Mungkin ya. ya kan kita nggak tahu kondisi kayak apa. Betul. Tapi salah satu pemain yang bagus untuk Iya, ke depannya. iya. Jadi Iya. kita juga punya banyak talenta yang next akan ke depan bisa Lo lebih. punya database lah. Pasti ya, dong, harus ada database. Karena kan gue juga sebetulnya salah satu yang kaget Adrian Kaspari tidak dipanggil. Ya. Karena si Romi dipanggil gitu. Gue melihatnya ini menarik ya, karena ada beberapa nama baru kayak Brian dari Black Steel, lalu juga ada si Romi tadi, Singgih Romanajati yang walaupun klubnya terdegradasi tapi dia memang tampil sangat konsisten Ya. sepanjang musim. Yang menarik nih ada Israel Megantara nih. Kelahiran tahun 2004, 18 tahun. Ya, Kabupaten Bekasi ya, Ya. sama Rian Dwi Rinaldi dari Halus, dan dari Halus tidak ada nama Bambang Bayu Saptaji Ya. yang memang kalau kita lihat emang setelah cedera belum bisa tampil ke performa maksimal terbaiknya lah. gitu. Nah, lu ngelihat para debutan ini apa sih yang dilihat? Apakah mereka cuma pemanis aja atau mereka punya peluang yang sama dengan pemain lain? Pemain ini kan pemain yang konsisten. Oke. Rata-rata. Pemain yang konsisten di setiap pertandingan. Yes. Satu, kedua, para pemain yang bisa merubah situasi. Oh, game changer. Ya, game changer. Ketiga, postur, body contact. Itu juga kita pikirin. Kita lihat ya. Dua, skema permainan juga salah satu yang kita bisa pikirin jadi nilai. Yes. Persentasenya bisa atau enggak gitu. Jadi bukan cuma hanya bukan cuma karena cuma satu poin enggak. Yep. Semua poin kita lihat. Satu, kedua dia masih muda. Oh, usia produktifnya panjang. Ya kan kita butuh Iya, regenerasi betul. selanjutnya. Tersisa senior sebenarnya Andri Kustiawan sama Suni Rizky aja sama Marvin. Iya. Yang secara usia mungkin 30 Nazil. plus. Nazil 30 plus. Iya, karena Nah, kita di butuh regenerasi next. Iya, betul. Kalau kita terus dengan pemain Iya. yang senior, untuk regenerasinya, untuk perkembangannya kayak gimana? Iya. Itu kan yang kita juga harus pikirin gitu. Bukan cuma hasil hari ini gitu. Hasil hari ini kita pikirin, tapi untuk jangka panjang ke depan Iya. sama waktunya dulu ya. Awal-awal kan kita sulit. Yep. Terus 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun berjalan, udah mulai merubah cara bermain. Sekarang sudah mulai jauh lebih bagus. Karena regenerasi itu. Betul.
Lo punya waktu 2 minggu sebelum MNC Cup. Betul. Itu seleksi. Bentuknya seleksi. Iya. Tapi juga MNC Cup ternyata bentrok Berbentur. jadwalnya dengan AFF Futsal Antar Klub di Nakon Ratchasima, di mana tim BTS harus bermain di sana dan ada 8 pemain tim nasional yang ikut seleksi asal dari BTS. Betul. Itu gimana solusinya? Ya kan mereka bermain, di sini juga bermain. Artinya tetap dipantau. Tetap dipantau perkembangan mereka seperti apa. Artinya mereka tetap membela BTS. Iya, tetap 8 pemain itu tetap membela BTS. Karena kan dia bawa nama merah putih. Iya. Tetap kita nggak bisa pungkiri itu. Betul. Nggak bisa kita juga ego gitu. Kan mereka berhasil di sana, merah putih juga. Indonesia yang bagus Iya. gitu. Dan di sini juga banyak pemain muda. Makanya kan mereka juga butuh jam terbang. Artinya MNC Cup akan memakai pemain-pemain yang di luar BTS. Kemungkinan besar itu. Karena nggak mungkin kita bentrokin. Karena secara jadwal bentrok banget sih. Pasti, ya kan nggak mungkin kita harus kan gini. Situasi ini kan nggak bisa kita salahin pemain dan BTS Betul. juga. Karena emang jadwalnya juga kan yang bikin AFF ya. Ya, kan jadwal sebelumnya kan tanggal 22 Iya, harusnya. akhirnya diundur Dan itu ya. kan MNC Cup pun harusnya itu kan udah di-spare dengan situasi yang kondisi yang ada. Yap. Tapi kan di-switch tiba-tiba oleh tuan rumah, kan kita nggak tahu apa yang harus kita pikirin. Tapi yang sekarang apa yang harus kita solusi yang harus kita jalani adalah pemain yang ada kita fokusin untuk pengembangan mereka. Karena hampir ya itu tadi banyak pemain baru yang belum ngerasain jam terbang internasional. Iya, betul. Kan ada pemain yang bagus di liga dan di nasional tim kesulitan. Kan itu kan butuh waktu dan butuh jam terbang dan ini yang mungkin kesempatan yang kita bisa berikan. Tapi bukan berarti mengabaikan semuanya. Gitu. Ini bisa jadi juga anak-anak ini ada beberapa yang belum punya paspor. Bisa jadi. Karena kalau ngeliat dari nama-namanya kebanyakan memang pemain-pemain yang menurut gue debutan yang sangat luar biasa sih musim ini. Iya betul. Tapi nggak menutup kemungkinan masih bisa masuk. Sama kejadian dulu Firman dan Ais. Yap. Siapa yang mikirin? Iya. Dengan usianya dia masih muda. Terus tapi dia cocok bisa main di senior, kenapa enggak dan jadi pilihan utama. Karena emang gue melihat waktu Firman sama Ais ya pada saat di U20 pun sebetulnya emang tahu banget bagaimana pakem Ken cara bermain. Nah itu yang coba diaplikasikan karena Ken waktu di Jogja agak kesulitan dengan beberapa pemain-pemain senior menurut gue ya. Ini kacamata sekali lagi, kacamata gue sebagai penonton penikmat futsal bahwasanya pada saat kita juara 3 ya di Jogja ya. Itu gua di 20. Lo di 20 ya. Artinya gua ngelihat di situ ada beberapa pemain senior yang memang tidak bisa into ya, tidak bisa ngeklik dengan cara main Kensuke. Karena bukan cara main kan, kalau senior kan memang harus butuh refresh banyak. Betul. Karena udah banyak juga ilmu yang udah didapat gitu kan. Didapetin dari pelatih-pelatih lain segala macam. Dan untuk pemain yang muda kan lebih refresh dan butuh banyak asupan materi kan gitu. Dan itu juga jadi hal penting sih menurut gua. Kenapa kita harus berkembang. Terus kedua, kenapa pemain ini sekarang kan cara bermain udah hampir sama. Dulu masih beda. Berapa 3 tahun yang lalu itu masih berbeda. Betul. Cara bermain ada yang pakai individu, ada yang pakai teamwork, ada yang pakai secara taktikal. Tapi sekarang semua cara konsep bermain sama. Mau pergerakan kayak apa, cuma mungkin bedanya hanya keputusan, pengambilan decisionnya aja. Nah kalau sekarang sistem dan polanya hampir sama. Dulu 2-3 tahun yang lalu pemain bagus di liga masuk ke timnas agak kesulitan dengan skemanya. Itu yang sering terjadi. Nah sekarang menurut gue udah enggak. Dan termudahkan tentu sebagai pelatih timnas ya. Justru itu yang kita mau. Itu kan yang dilihat di negara-negara lain. Jepang nggak perlu sulit ngumpulin sebentar. Karena udah konsepnya udah sama. Dan itu yang udah kita lakukan. Dan itu sekarang. lahir di liga. Dan di liga. Nah menurut lo Liga Futsal Indonesia sendiri gimana? Jauh lebih bagus. Walaupun ada kekurangan pasti. Nah gue menarik nih soal lo bilang kekurangan. Gue sih nggak mikirin kekurangan ya. Kan musim ini baru pertama kali kita full kompetisi. Iya betul. Menurut lo bagusan mana ya? Full kompetisi. Full kompetisi. Karena secara hype-nya ya, happeningnya tuh ya, anyep banget juaranya gitu. Ya ini kan jadi gini, kalau menurut gua kalau sistem kompetisi semuanya harus bisa saling mengalahkan. Iya, jadwal. Ya kalau akhirnya agak kentang aja sih kalau menurut gua. Karena kalau jadwal kan pasti berhubungan dengan kondisi timnas. Itu juga akan menyesuaikan. Kalau kayak kemarin setahun sebelumnya pakai 2 grup, yang mati-matian pelatih timnas. Pemain yang satu main di
main, yang satunya latihan, yang satunya libur latihan timnas di sananya. Tapi memang secara penjadwalan, maksud gua secara kompetisi ya liga ya, memang belum oke sih. Ya tadi lo bilang masih ada kekurangan. Ya pasti, tapi menurut gua jauh lebih bagus sekarang. Lebih kompetitif sih. Satu kompetitif, keduanya setiap tim sudah bisa memprepare harusnya. Karena gua besok lawannya siapa, semuanya udah ketemu semua, dia udah tahu nih gitu. Betul. Kalau dulu kan gua cuma 8 tim doang, gua ntar aja dulu gitu. Tahu dari siapa yang gua bakal ngambil nilai, siapa yang harus bisa gua tahan kan segala macam. Dan tim bawah bisa ngalahin tim atas, tim atas juga belum tentu gampang ngalahin tim bawah. Tapi pertandingan Sabtu dan Minggu 2 hari berturut-turut itu bagus gak sih? Kita bicara bahkan tahun 2015 kita main 7 hari. 3 hari main, satu libur main lagi. 9 seminggu main full. Iya, betul. Seminggu main full. Ya, kondisinya kan selalu terbentur sama situasi timnas, pasti. Oke, ada kemarin sempet kenapa nggak 16 tim? Kenapa nggak main di weekday? Kenapa nggak main di weekday? Banyak situasi. Kan ada hal lain mungkin yang bisa. Kalau dari segi kalau jumlah peserta otomatis berhubungan sama jumlah game. Jumlah week, jumlah bulan. Bisa nggak gitu kalau dalam satu kan banyak tim yang napasnya pendek gitu. Karena kan kalau jujur kalau dibilang 16 tim justru pemain sama pelatih seneng. Karena bulannya panjang. Karena bulannya akan lebih panjang gajiannya kan gitu. Cuman kan yang bayar kan kita nggak tahu. Itu juga harus dipikirkan. Nah, mungkin kalau sudah solid, sudah kuat, mungkin akan lebih enak lah. Nantinya seleksi alam juga sih. Pasti sih. Nah, balik lagi ke TC Timnas nih Yan ya. Akan sisa berapa pemain untuk menuju ke kalau itu nanti 14 atau 15? Biasanya 14. Karena kan beberapa turnamen di era Covid ini ya, masih Covid lah ini. Tapi itu kan ada penambahan tuh jumlah pemain. Enggak, biasanya 16. Tapi bisa diganti reserve kalau cedera atau kena Covid dan tidak diganti lagi. Cuma kalau cederanya satu sudah diganti satu. Dan yang pemainnya diganti tidak boleh masuk lagi. Iya. Berarti 16 ya bisa didaftarkan. Biasanya 16. Cuman kan problemnya kalau 16 kira-kira pemain mau nggak nonton? Pemain Indonesia ya. Biasanya kan kesulitan. Bawa aja pemain muda ya, pasti mau nonton. Lebih baik. Kalau federasi lebih baik solusinya kalau emang ada situasi bisa tinggal berangkatin. Oh, berarti standby aja. Standby. Gitu. Begitu. Main di mana sih? Kuwait. Masih dekat lah. Ya masih 5 jam lah. Ada transit nggak sih? Biasanya sih Dubai. Dubai ya? Biasanya. Tapi udah nggak jauh juga dari Dubai ke Kuwait lah ya. Cuman masalahnya anak-anak bisa nggak pergi sendiri? Jangan kayak Abu Gila dia nyusul sendiri nih. Kayak Iran dulu gitu. Kayak Iran deh. Oh bisa dia nyampe? Nggak tahu itu pakai bahasa apa. Yang penting nyampe Iran ya. Buat yang belum tahu ada kiper legend futsal Indonesia namanya Abu Bakar. Sekarang ini pelatih kiper di sekolah bola. Sekolah bola. Sempat gue latih bareng sama dia soalnya. Bagus. Maksudnya dia juga punya pengalaman. Salah satu kiper yang luar biasa sih gue. Salah satu kiper yang sulit juga jadi lawan gue lah. Dan menurut gue waktu saat lu bertahan di biang bola kuncinya di salah satunya. Iya. Karena susah banget. Makanya dia sama gue itu pertahanan terakhir lah. Gue gak akan pergi jauh ke depan, gue akan stay di belakang gitu. Oke, sekarang terkait dengan target seorang Sayan Karmadi sebagai seorang pelatih, lu punya target jadi pelatih timnas nggak sih, head coach? Yang pasti ada lah, nggak mungkin namanya kita nggak mau yang tinggi. Justru gue juga pengennya di luar negeri juga gue pengen. Cuman kan masih butuh waktu. Masih dalam tahap pembelajaran lah gitu. Lagi ngumpulin ya berarti? Iya pasti, gue lagi ngumpulin banyak hal. Makanya gue juga mau kenapa jadi asisten lagi di Zade. Gue juga pengen belajar banyak gitu. Karena kan semakin banyak pembelajaran yang gue dapet, entah itu dari pelatih luar, entah itu dari pelatih lokal ataupun teman-teman pelatih di daerah, ya buat gue sih sebenarnya kan jadi ilmu gitu. Ya karena gue lihat perkembangan pelatih ini luar biasa ya. Jauh luar biasa. Gila, makanya kalau dibilang sekarang orang banyak pelatih lokal yang luar biasa. Di daerah-daerah juga udah luar biasa. Karena mereka pun belajar bahkan
membuka korespondensi sama pelatih-pelatih asing Itu juga dia. segala macam. Nggak zaman dulu kita susah Zaman belajar dulu di mana, YouTube susah. di mana. Itu kayak gara-gara pandemi deh, Yan. Kan banyak webinar tuh akhirnya tuh. Itu salah satunya jadi hal positif sih. Iya, Jadi iya. ada hal di satu sisi kita memang dalam kesulitan, tapi ada hal positif yang bisa kita ambil. Iya, lah, iya, gitu. karena disitulah kebuka tuh kerannya tuh. Caranya lah ya, caranya betul untuk caranya belajar. untuk berkomunikasi ya. Artinya kalau misalnya mau belajar sih sama siapa aja kita Sama sangat siapa sangat, aja. sangat mungkin ya. Nah ini klub, lu sebagai pelatih, lu masih punya target megang klub gak? Untuk saat ini selama dia latihan di Jakarta gue mau. Kenapa ya? Harus di Jakarta? Prioritas gue orang tua pasti. Oke. Orang tua gue sendiri sekarang. Oke. Jadi gue harus lebih ke Lebih dekat ya? Dekat sama orang tua gue. Karena udah lama gue ninggalin banyak kan. Dari dulu bisa 3 bulan di Iya, Manokwari, 7 bulan di Setuju gue. di Makassar. Dan Iya. buat gue sekarang ya waktunya gue bisa di sini gitu. Walaupun tahun depan gue nggak ada klub, no problem. Iya. Gue pikirin apa yang harus gue lakuin aja. Ya ada kan sekarang ada lapangan, alhamdulillah. Iya. Bagaimana ngebentuk video latihan bisa di share, itu aja. Kan pasti masih bisa bermanfaat buat Sekarang orang lain. banyak sih ya toolsnya banyak artinya panggungnya yang bisa dilakukan gitu. Kayak gue juga thanks banget nih sama Skor Indonesia karena Skor Indonesia membuka peluang bagi para insan futsal yang tentunya memang lewat gue karena mereka nggak ada yang kenal orang futsal gitu. Mungkin ada ya paling Jalan Ilajanibi. Ketahuan dong kalau siapa yang tahu Jalan Ilajanibi Iya, berarti orang-orang lama orang kan lama. gitu. Sayan Karmadi mereka tahu. Tapi gue juga pengen tuh ngangkat orang-orang futsal yang emang dari dulu dan juga yang sekarang supaya apa mereka punya panggung ya. Ya punya tempat lain lah gitu. Nggak semua kan hidup nggak cuma dari satu titik lah. Betul. Masih betul. ada titik-titik lain yang kita bisa lakukan selama kita mau kan gitu. Dan kuasain pastinya kan. Ya itu dia. Yang penting lu juga menguasai itu dan juga cinta dengan apa yang lu lakukan juga. Nah Yan, kembali lagi masalah untuk tim nasional futsal Indonesia ini. Targetnya Piala Dunia nih. Besok Belum. Piala Asia ini belum ya? Belum dihitung ya? Tahun depan. Berarti bukan 2020. Piala Asia yang sekarang. Bukan sekarang. Oh, berarti kita satu grup dengan Libanon, lalu Taipei, ada Taipei sama dan Iran. juga Iran. Tapi untuk kualifikasi Piala Dunia tahun depan. Berarti bukan yang sekarang. Bukan yang Kalau kita sekarang. juara grup, runner up atau juara grup, kita akan ketemu grupnya Jepang. Dan Thailand. Ketemu lagi sama Kensuke ya. Udah ngobrol minta bawain mie goreng. Dia minta mie goreng katanya. Nanti bawa mie goreng sama kecap ya gitu. Itu makanan kesukaannya dia. Ya kalau mie dia suka bakso, Iya, tongseng lah terutama. Oh iya dia Karena kalau sama gua sama dia kan sebenarnya kenapa gua deket? Karena gua selalu diskusi sama dia di tempat makan. Gitu. Makanya lo agak buncit sekarang. Iya, lagi sama dia tuh. Iya. Jadi sebenarnya karena gua tuh sama dia karena diskusinya di tempat makan. Oke. Jadi gua bilang sama dia, gua nggak mau serius meeting, gua bilang gitu. Intinya kita duduk sambil makan, sambil ngobrol karena pasti ada ide, ada komunikasi yang bagus dibanding kita ngobrol serius kan. Ya betul. Itu Gitu lebih sih. keluar biasanya. Lebih keluar. TC Timnas di Surabaya atau Jogja? Jogja. Menuju MNC Cup. MSC tanggal 4 sampai tanggal 10. Tanggal 4 sampai 10. Lalu itu pesertanya Kemarin kan kalau nggak salah tadi sudah keluar ada Korea. ada Korea Selatan Korea tuh Selatan. berarti tim nasional ya? Tim nasional. Untuk Ada futsal. 2 klub. Lolos juga ke ke AFC ya? Kalau nggak salah ya. Iya, lolos juga setahu gua. Lalu Terus, ada Liga Malaysia, Liga Selangor, Malaysia, Selangor sama Thailand. Thailand, Tamasat. Tamasat kalau nggak salah Iya. Tamasat. Nah, Salah satu mungkin klub. ada uji coba di luar eventnya juga ya. Jadi nggak cuma eventnya, tapi setelah event kan ada bisa mereka standby lebih lama untuk uji coba lagi. Entah itu lawan Korea atau lawan ini. Ya, artinya di luar event MNC Cup masih ada Ya, agenda-agenda untuk pasti. karena emang klub-klub lokal juga kan lagi pada libur ya. Bukan libur, bubar malah. Iya. Ya kan? Padahal gue udah halus-halusin. Nah, iya kan udah selesai. Tapi BTS bisa dong uji coba sebenarnya. BTS karena kan takutnya juga kemarin udah koordinasi bahwa untuk waktu yang mepet agak sulit. Oke. Kan skema permainan kan nggak ada langsung uji coba kan juga nggak bagus juga gitu. Kan nggak tahu kondisi pemain. Pasti untuk nanti kumpul kan pasti cek kondisi fisik dulu. Bukan kondisi fisik, cek kesehatan. Oke. Kan takutnya ada cedera, ada apa kan kita juga nggak mau paksain mereka. Apalagi banyak pemain yang baru muda juga kan. Iya. Itu juga kita harus hindari karena potensi buat mereka kan bukan paksain untuk hari ini juga. Iya.
lagi cedera terus kita paksain terus Bener. kan kebanyakan kan begitu. Banyak kan kayak gitu, gatel pengen main. Karena juga. seleksi timnas, karena cedera dia Iya, paksain. Kita dipaksain. besok kan harus ada pengecekan dulu kondisi. Oh, ada screening berarti ya? Harus cek. Minimal kita tahu. Jangan sampai pemain yang punya potensi karena dipaksain, karena dia memang cedera, akhirnya dipaksain nggak bisa berkembang nextnya. Kita juga harus lindungi mereka. Oke, ada 8 sampai 9 debutan. Menurut lo bakal ada yang nembus gak? Jadi Ada kemungkinan. oke. Ya karena kalau dari potensi yang ada ya harusnya bisa. Bisa ya. Kan kita nggak selalu tidak pernah menutup kemungkinan siapapun untuk bisa. Karena kita lihat dari training per training. Iya. Hari ini apa gimana perkembangannya gimana bisa masuk. Kan kita juga nggak plotin cuma itu aja. Iya. Pasti ada Betul. bongkar-bongkar Betul. pemain gitu. Komposisinya kita rubah Kita pasti lagi. rubah lagi. Gitu. Nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama yang kemarin di AFF Kemarin nggak dan akan SEA bisa Games ya. pasti. Karena berkembang juga dan lawan juga bisa ngebaca kan. Satu, dan mereka harus butuh bekerja sama, bukan untuk saya cocok dengan A, saya cocok dengan B. Iya. Itu kan yang harus dilakukan. Bagaimana kemampuan beradaptasi mereka dengan pemain-pemain yang lain dan juga skema komposisi yang lain ya. Iya, kan pasti penilaiannya berdasarkan berapa komposisi dia bisa masuk dalam satu orang Atau itu. berapa posisi juga dia bisa main. Bisa itu salah satunya. Kelebihannya. Tapi kan juga masuk nggak dengan pemain yang lain. Kalau cuma satu tim doang dia bisa masuk di tim itu aja, terus nggak bisa masuk, itu juga akan kemungkinan minus kan. Karena kan ada kemungkinan besok pemain yang lain tidak bisa main, mungkin akumulasi atau apa. Seperti pada saat di AFF juga lo selalu rubah komposisi pemain. Terutama di paket 2 ketiga tuh biasanya ada tambah sulam yang lain sih. Karena kan kondisi pemain nggak bisa 100% hari ini bisa main bagus. Benar. Kan kita nggak tahu hari ini dia bisa berharap dia bisa main bagus. Kalau enggak, kan kita harus punya solusi lain, dan itu yang selalu dibuat. Iya, betul. Karena harus punya plan A, B, C, D sampai Z kalau bisa. Bisa. Benar. Dan memang pelatih ini bicara jangka panjang ya, ke depannya. Oke, yang terakhir, apa pesan lo nih untuk let's say gue minta ada buat pemain dan pelatih deh. Dari pemain dulu, pemain di seluruh Indonesia ya. Kalau pemain sekarang harus banyak pelatih. Justru gue harap banyak pemain asing yang bagus jadi contoh. Oke. Mungkin ya kayak Ricardinho kan kita bisa lihat, mungkin kita bisa dia di dalam lapangan. Sebesar dia pun masih mau melakukan aktivitas profesional diri sendiri, entah itu latihan. Yang gue dapat informasi banyak. Betul. Dia latihan gym sendiri, dia lakuin latihan sebelum latihan dia 30 menit sendiri. Dia lakuin di dalam lapangan, terutama dia bisa jadi walaupun ada komunikasi antara wasit atau apa, dia bisa dia juga bisa respect dengan yang lain. Itu menurut gua. Terus juga ada Di Maria lumayan bagus jadi contoh. Ya nggak susah-susah, tiru mereka gitu, yang positif pastinya buat bisa berkembang. Masalahnya banyak pemain sekarang terima gaji selesai tidur, latihan tidak bisa nambah. Dan buat gua pikir pemain harus bisa terus bertahan, karena buat gua sekarang, menurut gua ya, sekarang ini kerjaannya mereka ini. Mereka bisa hidup harus total. Jadi kalau dia mau hidup di sini, dia harus lebih dari sebelumnya. Kan banyak pemain-pemain yang sudah masuk liga, sudah selesai. Malah stop ya. Ngerasa itu game, selesai gitu. Slot. itu banyak. Dan tidak bisa dipukulin gitu. Maksud gua, itu yang harus dilakukan. Lu hidup di sini, lu totalitas di sini. Masalah hal-hal yang lain itu hak lu, tapi bagaimana lu bisa hidup di sini harus profesional. Dan lu dihargai dari situ. lu dihargain dari situ. Kalau lu nggak bisa totalitas di sini, jangan harap lu bisa dihargain sama orang lain. Kalau lu nggak bisa menghargai diri lu, gimana lu orang lain bisa menghargai diri lu? Itu kan aja. Sekarang lu mau minta gaji gede, tapi lu nggak bisa profesional buat diri lu sendiri. Itu aja sih sebenarnya. Karena sekarang udah bisa lah ya, gaji dari futsal tuh untuk menghidupi sekarang ya. 70% ya. 70% ya. Kan ada beberapa klub juga yang susah. Kita juga harus nggak bisa. Tapi menurut gua di 30% itu juga tempat lu untuk jualan next ke depan. Contoh Singgi Romana Jati. Betul. Ya, tahun depan udah pasti banyak yang minat itu. Kalau gua dengar sih unggul udah. Iya, karena gini. Gue sempat cerita. Jadi sebenarnya tuh kalau tahun lalu unggul jadi Beli Famos, dia ke sana. Kalau tadinya unggul jadi Beli Famos, tadinya tuh dia nggak bakal sama gue, kan gue yang bawa dia ke Safin kayak gitu. Nah, untuk pelatih nih Yan. Pelatih sekarang banyak belajar, udah banyak tempat belajar. Cuman kadang-kadang harus pahami dulu, baru
lakukan ke pemain. Nah, kadang banyak kan pelatih cuma copy paste, nggak memahami tapi langsung diberikan kata pelatih ini begini, padahal dia nggak ngerti. Dan menurut gua harus dipahami dan jangan pernah takut untuk melakukan apa-apa. Karena buat gua sebodoh-bodohnya pelatih pasti tujuannya ningkatin pemain. Benar. Jadi jangan pernah takut gitu, maksud gua. Apa yang lu punya lu lakuin aja. Iya. Masalah benar dan enggak kan itu berbeda persepsi antara pelatih, pasti berbeda persepsi juga, tapi betul. Menurut keyakinan lu bagus begini ya lakukan gitu. Sesuai dengan tim apa yang tim yang lu punya dan apa yang lu miliki. Jangan pernah takut. Kalah menang kan nomor it's part of the game lah. Itu udah biasa, tapi bagaimana lu bisa ngelakuin dengan keyakinan dan komposisi yang lu punya. Ketimbang lu pakai cara orang lain. Cara orang lain nggak akan lu nggak akan pernah menang. Kalau kata Kocoy, gua harus lebih dari guru gua gitu. Gua harus bisa ngalahin guru gua. Guru lu siapa, Yan? Gua banyak. Jadi semua pelatih yang sebelumnya gua itu guru-guru gua. Dan senior di timnas juga. Senior gua itu guru-guru gua dan teman-teman yang ada sekeliling gua itu pun guru gua. Karena kadang-kadang gue belajar dari mereka juga. Lo ngumpulin semua jadi karakter seorang Sayan Karmadi. Itu dia. Dan pelatih harus begitu. Nggak bisa pelatih dengan cara orang lain. Ya kalau lu memang ada yang cocok sama lu untuk bisa ngambil itu, silakan monggo gitu. Nggak ada masalah. Tapi itu karakter yang memang lu punya. Dan gue pun sama, banyak belajar dari orang. Tapi gue harus punya karakter gue. Gitu. Dan mungkin itu yang saat ini gue lagi coba menanamkan itu ke diri gue sendiri dan biar jadi contoh lah. Oke lu niru gue, tapi gue juga harus kasih tahu bahwa cara gue begini. Bukan lu harus ikutin gue. Hal positif lah. Itu tadi banyak banget ya menurut gue quotes-quotes atau pesan-pesan yang menurut gue harus para pemain dan pelatih bisa jalanin sih. Kalau gue jujur aja Yan, gue thanks banget. Maaf banget ngambil waktu istirahat lo sebetulnya. Dan ini juga gue harap ini bukan pertemuan terakhir di Bisik, karena gimana juga gue perlu kompatriot nih. Gue butuh orang-orang yang memang bisa ngasih sesuatu untuk futsal Indonesia lewat YouTube channel Skor Indonesia. Jadi jangan lupa teman-teman pecinta futsal Indonesia, like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Ya, kita ada konten Bisik untuk membahas setiap apapun tentang futsal Indonesia. Lo ada YouTube channel juga? Gua ada YouTube, tapi gua ngidupin untuk materi aja. Ya, apa tuh? Saka 9 Futsal. Saka 9 Futsal. Ya, nggak banyak sih, masih. Ya, setidaknya itu bisa jadi tempat acuan buat teman-teman jika mau belajar. Silakan subscribe juga Saka 9 Futsal, di mana itu adalah YouTube personal dari Coach Sayan, berbagi. Itu cara dia berbagi ya. Memang mungkin dengan segala kesibukan nggak terlalu banyak update mungkin nggak sekarang. Banyak juga. Tapi mudah-mudahan IG juga. Instagram ya, juga. sebisa mungkin lah kalau lagi kosong isi. Ya, betul. Itu dia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman ya YouTube channel Saka Futsal 9 tadi. Dan mudah-mudahan futsal Indonesia makin maju, makin berkembang dan bisa tembus Piala Dunia. Gue Doni Zola, ciao.